ayat-ayat Al-Quranul Karim akan dihapus semuanya. Ini berita benar, bukan hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi beberapa komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center yang isinya pertanyaan. Mereka bertanya bagaimana tanggapan Kiai tentang pernyataan seorang pendeta yang menyatakan atau mengusulkan ada 300 ayat Al-Quran yang hendaklah dihapus dari bumi Nusantara atau dari dunia. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah diajukan di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center, tetapi kami belum sempat untuk menanggapinya dan juga belum sempat untuk membahasnya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengapa kami Al-Faqir Mu'alim tidak langsung ikut membahasnya? Karena sudah banyak sekali yang menanggapinya, yang berkomentar, bahkan lebih pintar-pintar yang menanganinya. Sedangkan kami sendiri Al-Faqir Mu'alim ingin fokus mendidik umat Islam, saudara-saudara kami sesama kaum muslimin wal muslimat untuk mempelajari Islam dengan serius, yaitu kami mendidik umat Islam melalui dua channel YouTube. Yang pertama Al-Mu'alim Center. Al-Mu'alim Center kita gunakan untuk mendidik umat Islam mengenal tentang zikir dan doa serta menjawab berbagai macam pertanyaan, agar umat Islam ini tahu tentang zikir dan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian channel yang kedua yaitu channel Tafsir Al-Mu'alim. Tafsir Al-Mu'alim di situ isinya adalah pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim, tata cara menerjemahkannya, tata cara memahami tafsirnya dan seterusnya. Mengapa kami tidak ikut mengomentari, menanggapi tentang pernyataannya pendeta yang tersebut itu? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sejak tahun 2005, catat nih, tahun 2005 kami Al-Faqir Mu'alim mendirikan satu lembaga pondok pesantren di tengah-tengahnya komunitas Katolik. Catat, di tengah-tengah komunitas Kristen Katolik, yaitu letaknya tepatnya di Kota Buntang, Kalimantan Timur. Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Al-Ma'rifah. Jalannya Jalan Bethlehem. Karena pondok pesantren kami di tengah-tengahnya komunitas orang-orang Kristen Katolik. Bayangkan tuh, selama 15 tahun kami sudah berkecimpung, berdakwah untuk membentengi kaum muslimin wal muslimat dari kristenisasi, dari penyesatan-penyesatan. Tetapi sejak zaman dahulu pula Rasulullah SAW itu tidak takut kepada orang-orang kafir, tidak takut kepada orang-orang non-muslim, tidak mengkhawatirkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Tetapi Rasulullah SAW justru takut kepada umat Islam, mengkhawatirkan kepada umat Islam. Karena umat Islam ini di akhir zaman sudah jarang sekali yang mau ngaji, yang mau menuntut ilmu secara serius. Sukanya hanya gerudak-geruduk sana, gerudak-geruduk sini, mirip buih di lautan. Seperti buih di lautan yang tidak ada isinya sama sekali. Buih itu sangat ringan, sangat ringan, sehingga tertendang oleh angin akan terombang-ambing oleh ombak. Geruduk sana, geruduk sini, geruduk sana. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita ini memperbaiki kualitas diri. Mari kita kaji Al-Quranul Karim, kita kaji hadis-hadisnya Rasulullah, kita kaji ilmu-ilmu Islam dengan serius dan sungguh-sungguh. Kami tidak heran apabila ada seorang pendeta
yang mengusulkan 300 ayat Al-Quran Karim dihapus. Tidak heran dan tidak takut, asalkan umat Islam itu alim-alim, pinter-pinter tentang Al-Quran dan hadis, kami tidak takut. Yang kami takutkan adalah umat Islam ini bodoh-bodoh, tidak ngerti Al-Quran hadis. Mereka mengatakan bahwa pedoman hidupnya Al-Quran dan hadis, mengatakan begitu, ngakunya begitu, hanya pengakuan saja. Tetapi Al-Qur'annya tidak pernah dibaca, apalagi dipelajari tentang isi kandungannya. Inilah sebenarnya Al-Qur'an ini sudah hilang di hati kaum muslimin wal muslimat mayoritas di Indonesia. Ayo kita jujur-jujur sajalah. Satu RT itu berapa yang Islam? Berapa yang Islam? Kemudian berapa orang yang pandai baca Al-Qur'an? Kemudian dari pandai yang baca Al-Qur'an itu berapa orang yang rajin baca Al-Qur'an? Dari yang rajin baca Al-Quran itu berapa orang yang paham tentang isi Al-Quran? Ayo, jujur, kita naikkan satu kampung. Satu kampung itu rata-rata Islam semua. Lalu berapa orang yang pandai baca Al-Quran? Yang pandai baca Al-Quran itu berapa orang yang rajin baca Al-Quran? Dari yang rajin baca Al-Quran itu berapa orang yang paham tentang isi kandungan Al-Quran, memahami tentang seluk-beluk, asbabun nuzulnya, tentang tafsirnya dan seterusnya? Jujur saja. Sekali lagi nih, jika umat Islam rajin mengaji, nggak usah khawatir. Karena jika umat Islam ini masih rajin mengaji, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan lestari, akan tetap ada di muka bumi ini, akan utuh. Tetapi sebaliknya, jika umat Islam ini hanya gila duniawi, harta benda saja, kerja, sehingga lupa mengaji Al-Quran, maka ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah hilang dari hatinya kaum muslimin wal muslimat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrasul Islamu kama yudrasu wasyu thawbi, hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqatun. Islam ini akan dipelajari sebagaimana orang itu mempelajari bordiran baju, sehingga tidak akan diketahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Dan sungguh akan dicabut ayat-ayat Allah ini, akan dicabut oleh Allah. Mudah sekali Allah mencabutnya. Fi lailatan, di dalam suatu malam saja. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka tidak tersisa di muka bumi ini minhu dari Al-Qur'an Karim itu ayatun, satu ayat pun. Coba bayangkan, jika umat Islam sudah tidak mau mengkaji Al-Quranul Karim, maka seluruh ayat Al-Quran itu akan dicabut, hilang semua. Walaupun ada mushaf, bukunya itu tulisannya hilang semua. Yang ada di dalam hati-hatinya kaum muslimin juga akan hilang semua. Akhrajah Ibnu Majah, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3289 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.